Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita belajar, pastikan dulu bahwa anak-anak sudah sarapan ya. Dan siapkan dulu alat tulisnya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Ambil waktu tenang sejenak. Kita akan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan pada hari ini. Kami akan belajar, Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus beserta. Sekarang kita akan belajar pecahan dalam tema 2, subtema 4, kelas 3. Mari kita mulai. Pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Nah, itulah yang dinamakan pecahan. Ya, bagian dari sesuatu yang utuh. Pecahan dapat ditulis dengan A per B, di mana bagian A itu dikatakan sebagai pembilang dan bagian B dikatakan sebagai penyebut. A dan B adalah bilangan cacah. Nah, apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi A dan B adalah bilangan cacah, di mana B tidak sama dengan 0. Nah, untuk mengerti pecahan, kita akan belajar melalui ilustrasi berikut ini. Ilustrasi yang pertama. Nah, di sini ayah membeli 3 buah pizza. Pizza yang pertama, pizza yang kedua, dan juga pizza yang ketiga. Ada 3 buah pizza, 1, 2, 3. Nah, nanti masing-masing pizza ini akan dipotong menjadi beberapa bagian yang berbeda. Kita akan lihat. Pizza yang pertama dipotong menjadi 2. Sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Ini adalah bagian yang pertama, ini adalah bagian yang kedua. Nah, setiap potongan pizza dapat dinyatakan sebagai pecahan, yaitu 1/2. Jadi masing-masing bagian yang pertama itu adalah 1/2, bagian yang kedua adalah 1/2. 1/2, kemudian ini adalah 1/2. 1/2 dibaca 1/2. Dapat juga dibaca setengah. Ya, kita akan lanjutkan. Pizza yang kedua dipotong menjadi 3. Nah, sebuah pizza ini dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Ini adalah bagian yang pertama, ini adalah bagian yang kedua, dan ini adalah bagian yang ketiga. Nah, setiap potongan pizza dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1/3 pada potongan yang pertama, 1/3 pada potongan yang kedua, dan 1/3 pada potongan yang ketiga. Ditulis 1/3.
dibaca 1/3 atau 1/3. Mudah bukan? Kita akan lanjutkan. Ini adalah pizza yang ketiga. Dipotong menjadi 4 bagian. Nah, sebuah pizza dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Ini adalah bagian yang pertama, bagian pizza yang kedua, bagian pizza yang ketiga, dan bagian pizza yang keempat. Setiap potongan pizza dapat dinyatakan sebagai pecahan 1/4. Ini adalah bagian 1/4 yang pertama, 1/4 yang kedua, 1/4 yang ketiga, dan yang terakhir ini adalah bagian potongan 1/4 yang keempat. 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Sekarang kita akan lanjutkan ke ilustrasi yang kedua. Nah, sebuah pizza dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Di sini ada sebuah pizza yang akan dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Ini adalah bagian yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kemudian Jenny akan memakan 2 potongan pizza. Ini adalah 2 potongan pizza yang akan dimakan oleh Jenny. Pertanyaannya adalah, berapakah bentuk pecahan yang akan dimakan oleh Jenny? Jadi 2 potongan pizza ini yang akan dimakan oleh Jenny, jika kita tuliskan dalam bentuk pecahannya adalah 2/4. Ya. Nah, mengapa bisa dituliskan 2/4? Dituliskan 2/4, 2 pada pembilang dan 4 pada penyebut, karena bagian yang pertama dan bagian yang kedua itu dimakan oleh Jenny. Maka dituliskan pada pembilangnya adalah 2. Kemudian mengapa 4? Karena terdapat 4 bagian potongan pizza. Ini adalah potongan yang pertama, potongan yang kedua, potongan yang ketiga, dan ini adalah potongan yang keempat. Jadi terdapat 4 bagian potongan pizza. Jadi dituliskan 2/4. Sekarang kita akan belajar ilustrasi yang ketiga. Jenny membawa kue. Kemudian kue tersebut dipotong menjadi 6 bagian. Jadi ini dipotong menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuenya Jenny ini dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Kemudian kue tersebut dimakan oleh Fanny 2 potong. Ya, dari 6 ini dimakan oleh Fanny 2 potong, 1 dan 2. Nah, kue yang dimakan Fanny bisa dinyatakan dalam pecahan 2/6. Mengapa bisa dituliskan 2/6? 2 pada pembilang dan 6 pada penyebut. Hal tersebut karena bagian 2 yang dimakan oleh Fanny pada pembilang 1, 2. Jadi ini adalah bagian yang dimakan oleh Fanny, sehingga bagian pembilang dituliskan angka 2. Kemudian bagian penyebut ditulis 6. Mengapa? Karena terdapat 6 potongan kue. Ya, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat,
kelima, dan keenam. Sehingga kue yang dimakan oleh Fani bisa dinyatakan dalam pecahan 2/6. Selanjutnya, tuliskan pecahan sesuai bagian yang berwarna. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, jika seperti ini, bagaimanakah bentuk pecahannya? Dapatkah kalian menuliskannya? Ya, bentuk pecahannya adalah 3/4. Mengapa bisa dituliskan 3/4? Karena terdapat 3 bagian yang diwarnai, yaitu 1, 2, 3. Maka bagian pembilangnya ditulis 3. Kemudian mengapa bagian penyebutnya ditulis 4? Karena terdiri dari 4 bagian sama besar, baik yang diwarna maupun tidak berwarna ya. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Sehingga bentuk pecahannya ditulis 3/4. Soal berikutnya. Nah, di sini ada gambar beberapa kotak. Kemudian yang berwarna ada 4 kotak. Berapakah bentuk pecahannya? Dapatkah kalian menuliskannya? Ya, bentuk pecahannya adalah 4/9. Mengapa dituliskan 4/9? Karena bagian yang berwarna ada 4 bagian, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sehingga bagian pembilangnya ditulis 4. Kemudian, mengapa bagian penyebutnya ditulis 9? Karena pada gambar ini terdapat 9 kotak, baik yang berwarna maupun tidak. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sehingga bentuk pecahannya adalah 4/9. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Pasti kalian semua bisa mengerti dan mengerjakannya. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sekarang saatnya anak-anak untuk menjawab dan mengerjakan latihan soal yang sudah terdapat pada Google Classroom. Ingat saat mengerjakan, teliti dalam menjawab dan jawablah dengan baik dan benar. Jika anak-anak ada kendala atau pertanyaan, anak-anak silakan hubungi Miss Fajar. Bisa lewat WA atau anak-anak bisa menelpon Miss Fajar secara langsung ya. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini dan kita akan berdoa kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Mari ambil waktu sejenak, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah boleh belajar. Terima kasih buat hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh anak-anak kelas 3B dan seluruh orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.